Mitos sejarah Gunung Karang dan asal-muasal Sumur Tujuh. Di Kabupaten Pandeglang, Banten. Gunung Karang adalah salah satu gunung tertinggi di Banten. Terdapat di Kabupaten Pandeglang, tidak jauh dari pusat kota yang berjuluk Kota Santri. Udara sejuk dan dingin menjadi ciri khas daerah tersebut. Kabupaten Pandeglang dikenal sebagai daerah yang sangat religius, hingga tempatnya para jawara atau ahli kanuragan. Pandeglang terkenal dengan para ulama yang sangat hebat dan memiliki karomah, hingga awal mula berdirinya kerajaan Islam Banten diawali dari daerah ini. Menelusuri mitos sejarah Gunung Karang dan asal-muasal Sumur Tujuh. Terdapat di sebelah barat kota terdapat gunung yang bernama Gunung Karang, yang sangat kental aroma mistisnya dari zaman dulu sampai sekarang. Gunung Karang tidak terlepas dari sejarah masa lalu atau sejarah berdirinya kerajaan Islam Banten. Dan di lokasi banyak tanda-tanda peninggalan sejarah yang sangat melegenda. Banyak pengunjung atau penziarah yang meyakini bahwa tempat tersebut tempat pertapaan Raja pertama Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Konon Sultan Maulana Hasanuddin bertapa sebelum mengadakan penyerangan terhadap penguasa Banten pada masa itu. Pertapaan itu beliau lakukan atas perintah dari sang ayah yaitu Sunan Gunung Jati. Tujuan bertapa atau semedinya, untuk menguatkan diri secara lahir maupun batin. Karena musuh yang dihadapi orang yang sangat sakti juga memiliki pasukan yang sangat banyak dan bantuan makhluk gaib. Prabu Pucuk Umun adalah Raja Banten Hindu-Buddha yang terkenal sakti, bahkan tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Gunung Karang banyak terdapat petilasan atau tempat peninggalan masa lalu, di antaranya yaitu Sumur Tujuh Gunung Karang. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur Tujuh, konon dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin ketika ditantang kesaktian oleh Prabu Pucuk Umun. Pertarungan yang sangat sengit terjadi di puncak gunung, karena kehausan maka Sultan Maulana Hasanuddin bermunjat kepada Allah memohon mata air untuk diminum. Pada saat itu tempat tersebut tidak ada air untuk melepas dahaga. Atas izin Allah beliau menancapkan tongkat ke tanah dengan seketika keluarlah air yang menyembur dari dalam tanah. Lobang tersebut yang kini disebut Keramat Sumur Tujuh Gunung Karang. Sumur Tujuh Gunung Karang banyak dikunjungi oleh para peziarah dengan tujuan memohon keberkahan dari Allah dengan syariat air Keramat Sumur Tujuh Gunung Karang yang dibuat Sultan Maulana Hasanuddin. Daya magis dan cerita misteri Gunung Karang sangat kuat, sering menjadi syarat mendapatkan kesaktian atau supranatural bagi para jawara maupun paranormal. Jika ingin memiliki atau menyempurnakan ilmu kesaktian yang dimiliki harus terlebih dahulu menginjakan kaki di Gunung Karang. Konon kesaktian jawara Banten salah satunya berasal dari Gunung Karang. Konon ada istilah yang masih terdengar, jangan mengaku jawara kalau belum menginjakan kaki ke Gunung Karang. Istilah tersebut muncul, karena Gunung Karang dipercayai sebagai pusatnya magis yang ada di Banten. Tidak sedikit jawara yang melakukan olah batin di Gunung Karang. Tentu dengan melakukan ziarah, ritual semedi, bahkan bertapa. Di Gunung Karang ada beberapa tempat yang dipercaya memiliki energi kuat yang dituju para pencari ilmu kesaktian di Gunung Karang. Terdapat tempat bertapa. Allah Allah subhani tadalana bin nurani bil wali bi rabbani syaikh qadir al-jailani maulana ya maulana ya sami doana bi hurmah Hasan wal Husain taqabbal Cilengsi dari mana sih Pak? Bogor. Oh Bogor. Oh iya benar. Bogor, Cilengsi. Oke, Bogor lagi berduka ya kebakaran. Kita doakan mudah-mudahan diberikan ketabahan. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, setiap warga Banten tentu sudah tidak asing dengan Gunung Karang. Ya, karena Gunung Karang ini memiliki sejarah yang mendalam terkait kejayaan Banten. Di gunung ini pun masih banyak peninggalan kuno kerajaan Banten yang diabadikan sampai saat ini. Dan sejarah yang masyhur, Gunung Karang merupakan tempat berkumpulnya para wali se-alam dunia, ucap Mama Uci.
Namun begitu, apakah kalian tahu mengapa tempat ini dikeramatkan? Dan bagaimana sejarahnya sehingga Gunung Karang ini disakralkan? Berikut akan kami bahas di video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Semangat. Berdoa. Untuk mendapatkan air karomah air 7. Ya, sumur 7. Alhamdulillah kita udah bersih. Iya. Untuk ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Pandeglang adalah raksasa tertidur dari tanah Banten yang menyimpan banyak rahasia yang belum terkuak oleh manusia. Banyaknya misteri, mitos, dan legenda di tempat ini menjadikan Gunung Karang beraroma mistis yang sangat kuat. Sejarah Gunung Karang tidak lepas dari cerita peradaban masa lalu hingga sejarah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di tanah Banten. Gunung Karang adalah gunung tertinggi di daerah Banten. Ketinggiannya mencapai 1778 mdpl. Dan gunung ini merupakan gunung berapi yang aktif, yang sewaktu-waktu memiliki potensi besar bisa meletus. Perjalanan kami ke puncak Gunung Karang karena tertarik dengan banyaknya bukti peninggalan sejarah yang ditemukan di Gunung Karang yang masih tertara dengan rapi, dan beberapa bagian yang ditemukan tersimpan di Museum Kepurbakalaan Banten. Seperti beberapa situs sejarah yang berada di Gunung Karang, diantaranya adalah Batu Menhir, situs Pahoman Pasir Petek, Sumur 7, Petilasan Sultan Banten ke-1, Makam Syekh Rako, dan Makam Syekh Karan. Gunung Karang Banten menjadi salah satu tujuan favorit wisata religi dan wisata pendakian gunung. Selain tujuan mendaki, yang paling terkenal adalah Sumur 7 Gunung Karang yang keberadaannya di puncak gunung dengan ketinggian 1778 mdpl. Sumur 7 Gunung Karang adalah tempat yang paling sering dijadikan tujuan mendaki dari berbagai penjuru Nusantara. Sejarah Sumur 7 berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kerajaan Banten, dan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur 7 yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah ketika Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung adu kesaktian oleh Raja Pucuk Umun. Riwayat kuno Banten Gunung Karang. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur 7, yang mana sumur ini dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sejarahnya, pada kala itu Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung adu kesaktian oleh Raja Pucuk Umun, dan pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di puncak Gunung Karang tersebut. Karena kehausan setelah bertarung, Sultan Maulana Hasanuddin pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon air minum. Atas izin Allah, maka ditancapkanlah tongkatnya beliau ke tanah. Dengan seketika itu keluarlah air menyembur dari dalam tanah. Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur 7 Gunung Karang. Sumur 7 Gunung Karang banyak sekali dikunjungi oleh para penziarah. Mereka ke Sumur 7 dengan tujuan untuk mencari sumur keramat. Jika airnya kebetulan banyak, biasanya para penziarah mandi dan membawa pulang ke rumah. Tujuannya memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat air sumur keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin.
banyak sekali cerita mistis yang sering dialami para pendaki yang bertujuan ziarah ke Sumur 7 Keramat itu. Fenomena yang sering terjadi berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan, salah satu dari penjara ketika memasukkan tangannya ke lumpur Sumur 7, ditemukan emas yang masih utuh berbentuk batangan. Dan beberapa kejadian seperti menemukan benda-benda pusaka atau batu akik yang mengandung kekuatan gaib. Sumur 7 inilah yang menjadi alasan para penziarah datang ke puncak Gunung Karang. Cerita kerabat di Kadu Egang, kebanyakan penziarah dari kota. Mereka mempercayai air dari Sumur 7 berkhasiat membersihkan diri dari aura negatif yang melekat dalam diri seseorang. Namun sangat disayangkan, dengan kondisi yang sekarang Sumur 7 sudah sangat memprihatinkan. Saking banyaknya pengunjung menjadikan Sumur 7 sudah tidak terlihat 7 lagi. Keadaannya sudah berubah dari aslinya karena terjamah ribuan orang. Nah, begitulah sejarah kekeramatan Gunung Karang. Sebenarnya masih banyak misteri atau kisah Gunung Karang yang terdalam, tapi kami bahas sebagiannya saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani noh ada si Dani. Mama Hamzah Sulaiman Harun atau yang lebih akrab disapa Ki Harun merupakan sosok waliullah sekaligus paku tanah Banten yang berasal dari Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Gerak-geriknya seringkali menjadi gambaran suatu hal yang akan terjadi pada seseorang atau pada lingkungan.
Ucapan dan tingkahnya yang nyeleneh mengandung arti yang awalnya tak bisa ditangkap oleh akal, namun ternyata beliau tengah menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Namanya mungkin tak semasyhur Abuya Dimyati Cidahu, Abuya Sanja Kadokawang, ataupun Abuya Bustomi Cisantri. Namun menurut sebagian masyarakat, justru sosok inilah yang menjadi pelindung dan penanggung jawab dari beberapa waliullah di tanah Banten. Bahkan beberapa karomahnya pun cukup menggemparkan masyarakat Banten semasa hidupnya. Banyak sekali kisah keanehan beliau yang bertingkah di luar adat kebiasaan, dan yang menyaksikannya bukan hanya satu atau dua orang, namun hampir seluruh penduduk Gunung Karang telah menyaksikan karomah beliau. Sehingga keluar biasanya ini membuat masyarakat setempat sangat menghormatinya. Bahkan menurut Abuya Dimyati Cidahu, jika tidak ada orang yang seperti Ki Harun, dunia ini akan mudah hancur. Beliau merupakan keturunan dari Syekh Karan yang dimakamkan di puncak Gunung Karang. Tempat kelahiran beliau yaitu di Kampung Salagunung, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dikabarkan kewafatan beliau sudah berkali-kali di berbagai daerah, sehingga makamnya pun sudah ada di mana-mana. Terakhir kabar kewafatan dan makam Ki Harun berada di daerah Kuranten, Pandeglang. Selain itu, makam beliau juga ada di Bogor, Sukabumi, Lampung, dan beberapa daerah lainnya. Hampir seluruh warga Pandeglang mengetahui keistimewaan Ki Harun, meskipun beliau berpenampilan dengan tidak menggambarkan orang yang istimewa. Banyak masyarakat setempat dan muhibbinnya yang secara langsung menyaksikan karomah beliau. Berikut beberapa karomah Mama Hamzah Sulaiman Harun yang berhasil dihimpun jejak para wali. 1. Isyaratkan pembangunan jalan dengan mobil mainan. Banyak sekali cerita keanehan beliau yang bertingkah di luar adat kebiasaan. Di balik setiap tingkahnya yang nyeleneh, namun sebenarnya beliau tengah menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Dikisahkan, suatu hari Ki Harun membuat mobil mainan yang terbuat dari kayu, lalu mendorong-dorong mobil mainan itu hingga jarak yang cukup jauh. Banyak saksi atas kejadian ini. Warga yang sudah lama mengenal beliau tentu hanya tersenyum saja melihatnya. Namun orang yang baru pertama kali melihatnya tentu beranggapan bahwa itu adalah orang gila. Namun ternyata itu hanyalah sebuah gambaran dari beliau. Jalan yang beliau lalui dengan mendorong mobil mainan itu tak lama kemudian dibangun pemerintah menjadi jalan utama menuju ke perkampungan. Luar biasa, sebelum jalan-jalan dibangun pemerintah, terlebih dahulu beliaulah yang menandai jalan-jalan itu dengan mendorong mobil mainan yang terbuat dari kayu. 2. Jasadnya sudah dikuburkan namun ternyata Ki Harun masih hidup. Ki Harun tinggal secara berpindah-pindah. Setiap tempat atau petilasan yang pernah beliau tempati di kemudian hari menjadi ramai. Bahkan dikisahkan ada salah satu tempat wisata yang beliau kencingi, dan tak lama kemudian tempat wisata itu menjadi ramai, bahkan sampai saat ini. Beliau pernah merantau ke daerah Lampung, dan di perantauannya ini beliau pernah dikabarkan meninggal dunia, dan banyak saksi atas kewafatannya ini. Namun setelah kabar kewafatannya di Lampung, tiba-tiba Ki Harun kembali ke Pandeglang dengan kondisi baik-baik saja. Menurut pengakuan beliau, setelah beliau dikuburkan di Lampung, tiba-tiba beliau berada di Merak dan kemudian kembali ke daerah asalnya. Hingga kembali kejadian ini membuat gempar masyarakat dan orang-orang yang menyaksikan kewafatan beliau di daerah Lampung. Masya Allah, selain Lampung, makamnya pun sudah ada di beberapa daerah. Terakhir, Ki Harun wafat pada tahun 1994 dan dimakamkan di daerah Kuranten, Pandeglang. Konon, dikabarkan Ki Harun masih hidup hingga saat ini dan tinggal di daerah Jawa Barat. 3. Mendatangkan sesuatu dan menundukkan waktu. Ki Harun selalu berkeliling rumah-rumah warga. Beliau senang meminta makanan pada orang-orang yang beliau senangi.
Seringkali ucapan dan tingkahnya yang nyeleneh menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Kejadian aneh ini terjadi sekitar tahun 90-an ketika Ki Harun bertamu ke salah satu rumah warga yang memang beliau sudah sangat sering datang ke rumah itu. Ketika itu tiba-tiba Ki Harun berkata bahwa beliau ingin mengaji surat Yasin dan meminta pemilik rumah untuk merekamnya. Masya Allah, suara indah yang dilantunkan beliau begitu menenangkan hati. Selesai mengaji, Ki Harun meminta kepada pemilik rumah untuk dimasakkan nasi liwet. Duh, Aki lapar, coba ke ngeliwet. Pemilik rumah menjawab, siap Ki, tunggu ya. Ah, masak liwet doang ini, paling cuma 5 menit, jawab Ki Harun. Pemilik rumah pun hanya tersenyum karena 5 menit untuk memarut kelapanya saja pun belum tentu beres. Dan segera si pemilik rumah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak nasi liwet. Selang 5 menit kemudian, Ki Harun pun menghampiri pemilik rumah dan berkata, udah matang liwetnya? Pemilik rumah menjawab, belum Ki, tuh baru juga dimasukin ke hau. Begitu dilihat, si pemilik rumah pun sontak terkejut. Beras liwet yang baru dimasukkan dan belum dinyalakan apinya ternyata sudah berubah menjadi nasi liwet. Lalu nasi liwet yang sudah matang itu pun diangkat dan dimakan bersama-sama. Begitu baru makan sesuap, Ki Harun meminta makan dengan pepes teri. Namun si pemilik rumah tidak memilikinya. Tiba-tiba saja Ki Harun ke belakang rumah dan tidak sampai setengah menit beliau kembali dengan membawa plastik yang berisi pepes teri yang masih sangat panas. Lagi-lagi si pemilik rumah geleng kepala dibuatnya. Lalu ketika sedang asik-asiknya makan bersama, tiba-tiba Ki Harun membagikan sedikit makanannya kepada ayam-ayam yang ada di situ. Ayo makan, makan. Besok mah udah nggak ketemu makan lagi kalian. Ternyata keesokan harinya ayam-ayam itu mati terkena virus. Lalu selang seminggu dari hari itu, anak dari pemilik rumah yang masih berumur 1,5 tahun meninggal dunia. Mungkin itu adalah isyarah dari mengapa seminggu yang lalu tiba-tiba Ki Harun datang dan mengaji surat Yasin. Masya Allah, itulah sosok Ki Harun. Tak heran jika semasa hidupnya beliau begitu dihormati oleh masyarakat Banten. Bahkan hingga saat ini namanya dikenang dengan tinta emas oleh sejarah. 4. Seorang warga bertemu dengan Ki Harun pada tahun 2007. Kejadian menakjubkan kembali dialami oleh seorang warga asli dari Gunung Karang yang memang cukup akrab dengan Ki Harun semasa Ki Harun tinggal di Pandeglang. Sekitar tahun 2007 silam, seusai ia berziarah ke beberapa makam keramat di Sukabumi, ia mendengar bahwa ada seorang orang tua di daerah Jampang yang memiliki keistimewaan. Ia pun penasaran dan memutuskan untuk terlebih dahulu sowan ke orang tua tersebut. Dengan petunjuk dari warga setempat, maka sampailah ia ke tempat yang dituju. Begitu pertama bertemu dan melihat orang tua tersebut, ia pun sontak teringat akan sosok Ki Harun yang dulu sering bertamu ke rumahnya. Sebab orang tua itu persis seperti Ki Harun, hanya saja wajah dan penampilannya yang sedikit berbeda. Dalam hatinya ia berkata, ah masa iya ini Ki Harun yang dulu tinggal di Pandeglang, yang dulu sering mampir ke rumah. Padahal ucapan itu tak sampai ia ucapkan dengan lisan, hanya sekedar di dalam hati saja. Namun tiba-tiba si orang tua itu masuk ke dalam kamarnya dan kembali keluar dengan wajah dan penampilan yang sama persis seperti Ki Harun yang dulu tinggal di Pandeglang. Lalu orang tua itu yang tiada lain adalah Ki Harun pun berkata, gimana? Sudah percayakan ini saya? Seketika orang itu pun sontak kaget, sebab ucapan dalam hatinya mampu dibaca oleh Ki Harun dan tak habis pikir dengan Ki Harun yang sudah dimakamkan 13 tahun silam, namun kini kembali dipertemukan dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian ia pun mencium tangan Ki Harun dan berbincang mengenai kebersamaan mereka selagi dulu di Pandeglang. Allah, dengan izin Allah untuk seorang waliullah maka takkan ada yang mustahil, dan karomah seorang waliullah adalah kenyataan fakta yang tak terbantahkan.
Demikian sebagian kecil dari beberapa karamah Mama Hamzah Sulaiman Harun. Sebenarnya masih sangat banyak kisah tentang karamah beliau, namun butuh durasi yang lama untuk menceritakannya. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Mama Hamzah Sulaiman Harun. Semoga kita semua diakui sebagai murid beliau, hingga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ngentut siapa?